Ya, Pak Kades, apa kira-kira Ya. penyebab musibah-musibah ini sehingga menjadi musibah yang beruntun dan mungkin masih akan kemungkinan bisa terulang kembali, Pak Kades? Terima kasih Pak Bambang. Kurang lebih di tahun 2011 kalau nggak salah pada saat pemerintahan Bapak SBY, tiba-tiba kebetulan saya nelayan Pak Bambang, saya nelayan, asalnya saya nelayan, saya tahu persis tentang masalah nelayan. Tiba-tiba ada pembangunan dermaga di Pantai Ayah yang informasinya konon anggaran tersebut berasal dari APBN. Tujuannya mestinya membuat sebuah pelabuhan besar karena di Pantai Logending sangat potensi sekali untuk dikembangkan pelabuhan, Pak. Setelah itu berjalan, dibangun sebuah breakwater, pemecah gelombang. Namun tanggung, Pak, artinya tanggung ini belum sampai ke tengah, proyek sudah berhenti, sehingga batu yang ada di sana yang ditata itu sampai hari ini berserakan, bahkan menghadang berada pada mulut pendaratan, sehingga kalau air surut ini sangat luar biasa berbahaya sekali bagi para nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi informasi, motivasi, edukasi, dan bisa mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pak Fendiawan Triskantoro. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Bambang. Ya. Tentu kami senang sekali karena beberapa waktu yang lalu kami menayangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Pantai Ayah karena banyak terjadi kasus kecelakaan baik yang menyangkut nelayan maupun wisatawan. Dan Bapak dengan cepat tidak hanya merespon tetapi juga datang langsung ke lokasi. Mudah-mudahan ini bisa memberi solusi, setidaknya harapan bagi masyarakat di sekitar Pantai Ayah yang selama ini sudah gelisah. Pak Fendiawan, saya akan bertanya begini, ini apa benar bahwa lokasi di sekitar Pantai Ayah itu disiapkan untuk menjadi pelabuhan perikanan, Pak? Ya Pak, jadi terima kasih Pak Bambang. Jadi kalau di pelabuhan perikanan Pak, saya mungkin bisa sedikit cerita bahwa sebelumnya memang pelabuhan Pantai Logending ini Pak, memang ada di Kabupaten Kebumen. Awalnya seperti itu Pak. Kemudian di 2017 diserahkan ke Pemprov. Jadi memang disiapkan Pak untuk pelabuhan perikanan mengakomodir nelayan kecil yang ada di pantai selatan. Itu untuk apa Pak? Untuk nelayan-nelayan yang biasa melaut di situ atau mungkin dibuka juga untuk nelayan-nelayan yang dengan kapal-kapal lebih besar, Pak? Ya, dapat saya sampaikan Pak, untuk data Pak ya, jumlah nelayan yang ada di Logending ini Pak, ada 237 orang. Kemudian jumlah kapalnya ada 157 kapal. 157 kapal, dominasinya memang di bawah 5 gross ton Pak. Jadi termasuk nelayan kecil. Nah ini kalau yang ukuran 2 GT ada 150 kapal, kemudian yang 5 GT ada 3 kapal, dan yang agak besar 20 gross ton ini ada 4 kapal Pak. Jadi memang dominasi nelayan-nelayan kecil yang ada di sini Pak. Iya. Dan ini juga memungkinkan kalau nelayan dari tempat lain seperti dari Jetis bisa juga masuk ke Logending, harapan seperti itu Pak Bambang. Iya. Jadi itu lokasi jauh dari Pantai Ayah atau dekat Pak ini yang pelabuhan Logending ini Pak? Dekat Pak. Ini memang di sini Pak. Satu lokasi Pak dengan Logending ini Pak, satu lokasi. Iya. Itu kalau saya lihat sepintas lalu Pak ya, itu kan kelihatannya ombaknya besar Pak ya itu di situ. Itu nggak berbahaya untuk nelayan Pak? Betul sekali Pak. Jadi memang kalau pantai selatan memang gelombangnya. Jadi oleh karena itu oleh pemerintah, saya sedikit cerita Pak. Dulu Kementerian Kelautan Perikanan melalui dana TP Pak di
dinas kabupaten ya di Kebumen ini membangun breakwater Pak. Breakwater ya di tahun 2012 Pak. Ini anggarannya cukup besar Pak, 21,7 miliar. Ya di 2012. Nah ketinggian dari breakwater itu di LWS-nya sampai 7 meter Pak. Ya, cukup tinggi. Namun demikian kita ketahui bersama gelombang di pantai selatan ini sangat luar biasa sehingga yang terjadi sekarang sejak dibangun 2012 kemudian di 2017 diserahkan ke provinsi itu kondisi memang breakwater sudah berserakan sudah ambruk Pak karena kehantam gelombang yang cukup besar jadi sampai breakwater ini ambles seperti yang ada sekarang ini itu Pak Bambang jadi kondisinya. Itu pembangunan belum selesai atau memang rusak gitu Pak? Ya Pak, jadi sudah di 2012 sudah dibangun, ada pihak ketiga, kemudian setelah selesai itu Pak, ya karena gelombang terus-menerus akhirnya ambles ini Pak. Dan di 2017 ketika diserahkan ke kami, P3D itu Pak ya, berdasarkan Undang-Undang 23/2014, kita sudah mendapatkan kondisi yang seperti sekarang ini Pak. Dan untuk itu memang saya setuju dengan Pak Bambang juga bahwa bagaimana kita merevitalisasi Pak breakwater ini agar nelayan bisa melaut dan selamat dari gempuran ombak yang cukup tinggi di pantai selatan ini. Ya, Pak mungkin bisa disampaikan itu kan banyak keluhan mengenai kecelakaan nelayan baik yang meminta korban nyawa maupun kapal yang rusak, Pak. Itu seperti apa sebenarnya kejadiannya, Pak? Baik, Pak. Jadi kemarin ada yang selfie di breakwater, kemudian juga ini tapi sudah ditemukan, Pak. Korbannya kemarin. Yang lain belum, Pak. Yang ada korbannya juga belum ditemukan, Pak. Jadi memang kami diskusi dengan teman-teman. Kebetulan hari ini juga hadir dari BBWS Pak, ada Bu Nisti dan Pak Bowo, ini dari BBWS Rayu Opak, yang memang langsung datang ke lokasi dengan kami Pak, ngecek lokasi bagaimana untuk mengatasi problem breakwater ini Pak, ke depannya nanti. Dan sudah kita desain juga Pak, desain ulang agar, dan hari ini juga sudah ada Pak Bejo ini Ketua HNSI Kabupaten Kebumen. Salam buat Pak Bambang nih. Apa kabar? Iya. Nah, Pak. Jadi ke depan itu akan seperti apa, Pak? Apakah akan dibangun lagi breakwater-nya itu atau akan dibersihkan? Katanya nelayan itu mengeluhnya begini, kalau itu tidak dibangun lagi, minimal harus disingkirkan karena kalau ada kecelakaan susah menolong katanya kalau ada batu-batu itu, Pak. Gimana, Pak? Ya Pak Bambang, jadi tentunya kami juga hadir rapat dengan teman BBWS, juga dengan HNSI Kabupaten Kebumen. Kita sudah tadi diskusi awal Pak sebelum acara ini, mungkin nanti dari BBWS juga bisa menyampaikan informasi. Yang pasti dari kami Pak, kami sudah koordinasi dengan Pak Dirjen Perikanan Tangkap, Pak Muhammad Zaini, dan beliau sudah mendengar dan insya Allah akan ke lokasi. Pak Bambang, untuk pembangunan breakwater kan anggarannya besar sekali ya Pak? Ya betul. Tentu kalau di provinsi ya harusnya di level pusat Pak. Oleh karena itu langkah kami, selain kami Kementerian Kelautan Perikanan, juga nanti dari BBWS siap membantu. Tapi ada mekanisme Pak yang harus dilalui. Mungkin nanti dari Pak Bowo bisa menjelaskan dan Bu Nisti dari BBWS langkah ke depan Pak. Jadi mereka sudah ke lapangan dan sudah ada beberapa langkah untuk bagaimana breakwater ini bisa diperbaiki dan nelayan juga bisa beraktivitas di seputar Loh Gending dan jetis ini. Mungkin bisa saya sampaikan Pak? Ya Pak, ya sebelumnya supaya ini pemirsa tahu ini Bapak ini di ruangan apa Pak sekarang? Saya di ruang rapat Pak ini, ruang di Loh Gending Pak. Kantor apa Pak ini? Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Loh Gending. Ya, jadi supaya masyarakat tahu bahwa Bapak langsung turun ke Pelabuhan Loh Gending. Iya, betul sekali Pak. Monggo silakan Pak dari BBWS Pak ya, monggo diterangkan. Pak BBWS.
di sini. Nama dan lembaganya Pak, biar jelas Pak. Oh ya. Bentar Pak. Insya Allah Pak bisa selesai, Insya Allah Pak. Ini kebetulan hari ini kita datang semua Pak dan dalam rangka acara Pak Bambang ini. Iya, saya juga cuma mendengar melayani aja Pak. Ini mereka juga menyampaikan Pak ini supaya segera ditangani Pak gitu ya. Monggo Ya. Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Bowo. Selamat siang Pak Bambang. Oke. Saya dari BBWS SO Yogyakarta Pak. Jadi Saya memberikan BBWS itu Balai Besar Wilayah Sungai Pak ya? ya wilayah Sungai Serayu Opak. Serayu Opak ya. Ya. Pak, nama Pak siapa Pak? Nama saya Bowo Pak. Pak Bowo, oke. Ya. Monggo Pak Bowo. Oke, sedikit mau memberi informasi terkait dengan reporter yang sudah ada di Logending ya Pak ya. Sudah ada di Logending itu kan sedikit ada kerusakan. Nah itu kita mau melangkahnya itu harus mencari asetnya dulu Pak. Itu asetnya milik siapa dulu, nanti kita baru ada serah terima aset. Baru nanti kita ke depannya bisa mempekerjakan breakwater itu. Jadi breakwater itu akan dibangun kembali gitu Pak ya, jelasnya Pak ya? Iya Pak, iya. Ya. Nah, cuma langkah daruratnya Pak, itu yang sekarang berserakan itu kan nelayan katanya repot itu kalau ada batu-batu itu. Kalau ada kecelakaan mereka susah menolong katanya Pak. Ya, mungkin Pak langkah daruratnya Pak dalam waktu dekat mungkin saya akan sampaikan ke Pak Zaini Pak ya untuk dibantu lah Pak untuk Pak Dirjen bagaimana bongkahan-bongkahan batu di breakwater ini bisa kita minimal kita geserkan. Tadi dari Pak Bowo juga ada solusi Pak terkait dengan pembangunan karena sekarang kan aset itu melekat pada anggaran ya Pak. Pak Bambang ini sudah verso Pak seperti itu. BBWS siap membangun kalau aset itu memang bisa diserahkan ke mereka. Dan tentunya ini saya harus komunikasi terlebih dahulu Pak dari Pemprov dan dari BBWS bagaimana untuk jalan keluarnya, way out-nya agar ini bisa dikerjakan, tetapi tentang asetnya nanti kita diskusikan apakah harus kita serahkan di breakwaternya saja, mereka akan meneruskan, memperbaiki, atau kalau tidak mereka akan bangun baru, dan kalau bangun baru ini kan proses lebih besar. Tentunya yang sudah ada kita perbaiki Pak. Dan skemanya seperti apa? Tadi saya juga sudah mendapatkan gambaran dari teman-teman Logending, dari BBWS. Breakwater yang ada sekarang itu Pak mungkin nanti akan digeser Pak, digeser sehingga muara sungai nanti ada tertutup, dan nelayan bisa melaju. Ada juga tambahan breakwater baru tadi ya di sisi sebelah barat sepanjang 280 meter Pak. Nah ini karena di pantai selatan memang kondisi seperti ini dan membutuhkan biaya yang cukup besar, tentunya ini ya bisa dibantu dari pemerintah pusat. Nah untuk itu Pak ini sudah ada Pak Bejo HNSI dari Kabupaten Kebumen yang mungkin nanti langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Pak agar ini bisa terrealisasi. Seperti Pak. Monggo Pak Bejo. Jadi saya kemarin hanya diberitahu oleh salah seorang kepala desa itu kepala desa Argopeni Pak Tursino namanya. Dia juga nelayan juga. Nah sekarang daripada saya juga menerima penjelasan mungkin belum tentu jelas, mungkin Pak Bejo bisa menjelaskan apa keinginan nelayan di situ Pak. Siap. Selamat siang Pak Bambang. Saya dari DPC ANESI Kabupaten Kebumen. Perlu saya sampaikan dengan hal ini bencana ataupun korban yang sudah menimpa pada masyarakat nelayan baik Kebumen maupun Jetis karena satu arah, sehingga dengan pembangunan breakwater yang ada sekarang sudah roboh melintang pada posisi alur masuk keluar, sehingga banyak korban. Tahun ini saja sebelum satu tahun ini hampir sudah ada 5 korban yang meninggal dunia. Belum itu sarana prasarana peralatan mesin perahu dan jaringnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga harapan saya untuk membangun daripada breakwater yang ada sekarang yang rusak, itu mohon segera agar masyarakat di Kabupaten Kebumen
wilayah Logending dan Jetis khususnya karena masih Provinsi Jawa Tengah, mau tidak mau satu alur itu mohon segera untuk dibangun pada pemerintah, karena pemerintah provinsi mungkin dananya tidak mampu. Saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa surat dari kami DPC HNSI sudah kita luncurkan kepada DPR RI terkait dengan pembangunan yang ada di TPI Pasir dengan jumlah 840 warga nelayan di sana, Desa Pasir. Kemarin untuk bulan Agustus itu tidak bisa melaut karena angin dari timur, sehingga perlu dibuat breakwater di sana. Harapannya seperti itu, antara Logending perbaikan dan penambahan breakwater, kemudian di Pasir harus juga dibuat breakwater arah ke tengah. Seperti itu permohonan, mohon kepada Pak Bambang, kepada pemerintah pusat dan provinsi, juga kami dari DPC HNSI untuk bisa dibantu pembangunan harus bisa dalam kurun 5 tahun, mohon untuk diperhatikan karena demi mensejahterakan masyarakat kecil yang ada di Kebumen, khususnya umumnya di Cilacap. Baik. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Pak Bambang. Oke, Pak Bejo terima kasih. Saya kira sudah lebih jelas daripada saya yang menjelaskan. Ya. Jadi, terima kasih. Saya cuma penyambung lidah Pak. Saya tidak bisa, maka saya oyak-oyak itu Pak Fendi itu saya oyak-oyak terus supaya beliau yang harus menyelesaikan. Nah tadi sebenarnya ini sudah bagus, sudah ada respon. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan gitu. Jadi kira-kira kapan? Karena jangan sampai nelayan ini hanya berharap tapi tidak tahu kira-kira kapan akan mulai dibangun. Monggo Pak Fendi. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama Pak Bejo sudah berkirim surat Pak tanggal 20 Juli Pak ya. 20 Juli 2020 mungkin akan kami Pak akan kami dukung Pak langsung ke kementerian dan dengan data yang ada Pak. Memang sudah ada Perpres 79 Pak 2019. Mungkin Pak Bambang juga sudah mendengar. Hanya saja Pak yang dominasi masih di pantai utara Pak Bambang. Ya. Nah, kita ada anggaran ya? Ada Pak, untuk di pantai selatan ada anggaran 100 miliar Pak. Dan yang 2021 kita akan bangun turap ya. Turap di pantai Logending. Nilainya tidak besar Pak, hanya 1,2 miliar. Tapi yang tadi breakwater tadi Pak, ini perlu diskusi lebih lanjut. Saya dan teman dari BBWS dan mungkin nanti dari Perikanan Pak, Dijen Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan Perikanan. Kita akan diskusi sama-sama Pak. Ini bagaimana tadi harapan Pak Bejo, ya mungkin maksimal 5 tahun ke depan, syukur-syukur bisa Pak. Karena kita mengejar di Perpres tersebut kan 2024 endingnya Pak. Jadi harusnya sebelum itu sudah bisa diselesaikan. Seperti itu Pak Bambang. Ya, baik Pak Fendi. Jadi menurut saya ini bagi masyarakat, bagi nelayan itu tidak tahu apakah ini pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Yang penting mereka bisa bekerja dengan baik, terlindungi. Nah, monggo silahkan dibahas. Kalau Pak Bejo tadi minta 5 tahun, Pak, ini pemerintahan ganti 5 tahunan. Jadi kalau itu terlalu lama, nanti ganti pemerintahan susah lagi. Jadi kalau bisa lebih cepat, mungkin lebih baik. Gitu aja harapannya. Gitu. Saya kira terima kasih Pak Fendiawan Teskiantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Juga Pak Bowo dari BBWS Progo Opak, Pak. Gitu. Serayu Opak dan Pak Bejo dari HNSI Kebumen. Monggo kalau masih ada hal yang ingin disampaikan saya persilahkan. Pak Fendi monggo. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya sendiri terima kasih Pak Materun ke panjenengan yang justru dengan adanya informasi dari medsos yang kami terima,
sejak Bapak kirim ke saya langsung kontak ke teman-teman, juga kepada kepala bidang perikanan tangkap Pak. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu semua, dan insya Allah tentunya sudah niat baik pada diri kita. Saya akan bantu teman-teman di Loh Gending, termasuk juga ini ada pimpinan baru kami di sini, nanti juga Pak Bejo dan Pak Bowo, bersama-sama Pak. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri Pak, ini harus sinergi Pak dengan masyarakat, dan masukan dari nelayan terkait dengan perencanaan sudah ada Pak, mohon izin. Ini mungkin tidak bisa diinikan agak jauh, ini sudah ada desainnya Pak. Ya. Jadi desain perencanaannya sudah dibuat dan ini sudah masukan dari nelayan semua. Ya. Ini sudah ada kelihatan Pak ya, ini agak jauh. Nah, ini yang desain-desain ini akan kami sampaikan Pak ke Kementerian Kelautan Perikanan dan juga mungkin ke BPWS nanti ya, agar ada solusi untuk membuat breakwater, terutama yang terjadi sekarang, yang banyaknya bongkahan-bongkahan batu itu Pak yang berserakan. Di dalam waktu dekat ini lah mungkin bisa diatasi dulu ya Pak Bambang ya. Itu yang penting Pak. Itu jangka pendeknya mungkin memperbaiki breakwater yang rusak, jangka panjangnya ya kita menggeser atau membangun baru. Ya. Demikian Pak Bambang. Terima kasih Pak. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan para nelayan dan masyarakat sekitar Pantai Ayah sudah sampai aspirasi ini dan Bapak tanggapi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, sehat, dan cepat bisa selesai. Sekali lagi, terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.